Perkenalkan, nama saya Putri Nur Puspitasari dengan NIM 05430688 Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis. Kali ini saya akan menjawab mata kuliah logika. Jawaban nomor 1. Term dalam logika dan filsafat adalah satuan dasar dari suatu pernyataan atau proposisi. Term ini bentuk merujuk pada objek, konsep, atau ide tertentu. Term dibagi menjadi 3, yaitu term konkret, term abstrak, dan term universal. Term konkret yang menunjuk kepada sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera, yaitu meja, gunung, kucing, dan nyata atau fisik lainnya. Penjelasan dari meja adalah benda fisik yang bisa disentuh dan dilihat. Untuk teks abstrak, yaitu menuju pada sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera secara langsung, biasanya berupa sifat, keadaan, atau ide. Contohnya kejujuran, cinta, dan kemerdekaan. Kejujuran adalah konsep nilai tidak bisa disentuh tapi dipahami melalui tindakan. Term universal menunjuk pada keseluruhan atau semua anggota dari suatu kelompok atau kategori. Term ini bersifat umum, bukan menunjuk individu tertentu. Contohnya manusia, buah, dan hewan. Untuk manusia mengacu pada semua orang, bukan satu individu spesifik. Saya akan menjelaskan jawaban nomor 2 tentang sesat berpikir atau logical fallacy diartikan sebagai kesalahan dalam berpikir yang tampak seolah-olah benar, padahal secara logis keliru. Biasanya terjadi karena argumen tidak memenuhi syarat penalaran, yang salah atau tidak relevan. Contoh bentuk sesat pikir. Salah satu bentuk sesat pikir adalah argumen ad hominem. Yaitu bentuk kesesatan logika di mana seseorang menyerang pribadi lawan bicaranya, bukan menyerang isi argumennya. Contohnya, jangan dengar pendapat Budi tentang ekonomi, dia kan cuma lulusan SMA. Yang seharusnya dinilai adalah isi argumen Budi, bukan latar belakang pendidikannya. Lalu, bagaimana cara agar terhindar dari logical fallacy? Agar kita tidak terjebak dalam sesat pikir, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. 1. Pahami struktur argumen. Bedakan antara premis, alasan, dan kesimpulan. Pastikan keduanya berhubungan secara logis. Kedua, fokus pada isi argumen. Nilai argumen berdasarkan bukti dan alasan, bukan berdasarkan siapa yang mengatakannya. Ketiga, kembangkan sikap kritis. Jangan langsung percaya pada argumen yang terdengar meyakinkan. Analisa dulu secara logis. Keempat, belajar berbagai jenis sesat pikir. Semakin banyak kita tahu bentuk-bentuk sesat pikir, semakin mudah kita mengenalinya. Kelima, berlatih berpikir sistematis. Biasakan membuat argumen yang runtuh dan tidak melompat-lompat. Demikian jawaban dari tugas 1 logika tersebut. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.